Ada kesenjangan mencolok antara narasi ekonomi yang dipaparkan di media dan kenyataan yang dirasakan oleh kelas bawah. Berita mengenai penurunan indeks harga saham gabungan, IHSG, atau melemahnya nilai rupiah seolah menjadi isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, tekanan ekonomi yang ekstrim memaksa individu untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan dasar mereka. Prioritas utama mereka beralih ke upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memperoleh makanan dan melunasi utang, daripada membahas isu-isu makroekonomi. Meskipun kondisi makroekonomi yang diabaikan sebenarnya tetap memengaruhi kehidupan mereka, dampaknya bersifat tidak langsung. Hal ini menyebabkan reaksi mereka terhadap isu-isu tersebut cenderung dingin atau bahkan acuh tak acuh, berpikir bahwa isu tersebut tidak relevan dengan kehidupan mereka. Banyak individu yang tidak memahami berita ekonomi, sebagian besar disebabkan oleh informasi yang lebih banyak berfokus pada kepentingan investor dan perusahaan besar. Ini mengakibatkan minimnya perhatian pada kebutuhan sehari-hari masyarakat kelas bawah. Kekurangan harapan dan rasa putus asa sering muncul di kalangan masyarakat miskin yang kerap kali merasa terpinggirkan dan gagal. Mereka memandang berita besar dengan apatis karena merasa tak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam hidup mereka. Selanjutnya, banyak kebijakan ekonomi dirancang dengan istilah teknokratis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kebijakan yang diambil dan kehidupan sehari-hari masyarakat, menambah ketidakberdayaan mereka. Pendidikan ekonomi yang tidak kontekstual semakin memperburuk ketidakpahaman masyarakat. Pendekatan komunikasi kebijakan yang kompleks ini lebih menguntungkan para akademisi ketimbang pekerja harian yang benar-benar terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Rasa alienasi ini ternyata berdampak signifikan terhadap tingkat partisipasi demokratis. Ketika masyarakat merasa terasing dari isu-isu ekonomi, mereka cenderung menjadi apatis terhadap kebijakan yang ada, merasa bahwa suara mereka tidak didengar. Akibat dari keterasingan tersebut, masyarakat miskin seringkali tidak terlibat dan acuh tak acuh terhadap sistem. Fokus mereka lebih terarah pada permasalahan sehari-hari yang membebani mereka daripada pada isu-isu ekonomi makro yang lebih kompleks. Sistem pendidikan yang gagal mengajarkan ekonomi secara praktis juga berkontribusi pada ketidakpedulian masyarakat miskin. Kurangnya pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan pribadi menjadikan mereka semakin repot dalam mengatur kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, banyak ekonom terjebak dalam teori tanpa menyentuh pada realitas ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan kurangnya empati dan pemahaman terhadap permasalahan sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat, menciptakan jarak yang lebih besar. Pendidikan ekonomi yang tidak memadai lebih jauh lagi membuat masyarakat tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Akibatnya, ketidakpahaman terhadap perubahan harga barang sehari-hari pun menjadi masalah yang semakin kompleks. Individu yang kurang terlibat dalam ekonomi seringkali dicap sebagai apatis. Namun, keadaan ini kerap kali berakar pada sistem yang tidak mengundang mereka untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Rasa tidak percaya terhadap sistem ekonomi dapat muncul sebagai hasil dari pengalaman panjang merasa diabaikan. Dengan kata lain, masyarakat merasa terasing dari proses yang seharusnya memberikan mereka hak dan keadilan dalam hidup. Secara keseluruhan, fenomena ini menciptakan siklus ketidakpahaman dan ketidakpedulian yang pada akhirnya menempatkan lapisan masyarakat ini dalam posisi terpinggirkan dan tanpa suara. Ini menjadi tantangan yang kompleks dalam usaha membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.